0,08 ya. Jadi memang agak hati-hati ngerjakan hampiran ini, beda soal bisa jadi beda rumus gitu. Nah, kalau ada kata-kata hampiran linier berarti cari persamaan bidang singgungnya gitu ya. Nah, ini soal nomor 2, ini soal cerita ya. Aku baca taruh di OneNote. Soal nomor 2. Ting. Ya. Gunakan diferensial untuk menaksir bahan logam yang dibutuhkan untuk membuat vas berbentuk kotak tanpa tutup dengan ukuran panjangnya 6 kaki, lebarnya 4 kaki, dalamnya 3 kaki. Dalam ini tinggi ya maksudnya ya. Dan tebal vas 1/4 kaki. Jadi kita punya suatu kotak gitu ya. 643 ukurannya. Nah, kita pengen bikin vas. Vas itu harus tebalnya 1/4. Ya, jadi untuk membuat vas dengan tebal 1/4 itu kira-kira butuh tambahan berapa? Maksudnya kayak gitu. Nah, jadi gimana gitu ya? Ini soalnya saya lihat di buku sih. Bentar, saya lihat dulu. Agak ini memang. Kadang banyakan soal fisika malah yang teori kayak gini ya, hampiran-hampiran. Tapi nggak saya cantumin lah. Udah kayak fisika saja nanti. Saya pakai soal ini aja. Oke. Kita ada kotak tanpa tutup. Kotak berarti balok ya, kan panjang, lebar, tinggi. Gimana gambarnya ya? Tapi iya anak ginian. Dia nggak ada tutupnya gitu ya. Berarti bolong atas. Oke. Berarti kalau dipecah, kalau diperlebar jaring-jaringnya, kan kayak jaring-jaring balok, ya kan ya jaring balok. Oh nih, berarti ini nggak ada ya. Nah, jaring-jaringnya berarti ini aja gitu ya. Ada tutupnya. Ini panjang, ini lebar, ini dalam itu tinggi. Nah, kita cari luas ya. Berarti kalau ngomongin kayak gini, kita cari luasnya. Jadi kalau luas 3 dimensi begini, suatu ruang, itu kan berarti tiap jaring-jaring kita hitung luasnya gitu ya. Ini kan berarti luas berarti PLP sama dengan luas alas, ya. Alasnya kan panjang kali lebar. Sebenarnya kan alas sama tutup, cuman karena tutupnya nggak ada, berarti cuman satu aja gitu ya. Nah, terus ditambah kiri kanan, berarti lebar kali tinggi. Tapi karena ada 2, kiri kanan, itu 2. Tambah depan belakang, berarti panjang kali tinggi.
tinggi kali 2. Di sini kita dapat luas panjangnya adalah 6, lebarnya 4, tingginya 3. Jadi 6 kali 4 ditambah berapa nih? 2, lebarnya 4 kali 3 ditambah 2 kali 6 kali 3. Hasilnya ini 24 ditambah 24 tambah 36. Ini ya. Jadi 36 tambah 48, 484 ya. Ini 84 gitu ya. Ini cuman luas permukaan kotak tanpa tutup. Nah, terus kita mau bikin dengan tebal 1/4. Gitu ya. Dengan tebal 1/4. Berarti kalau kita hubungkan dengan diferensial total, L apa nih? Kan kalau diferensial total kan pakai DZ gitu ya. Nah, ini kita pakai delta aja. L PLT kan rumusnya berarti L turunan parsial L terhadap P gini ya. PLT dikali delta P. Ini kan ya, ditambah L ya, turunan parsial terhadap L, PLT delta L. Ditambah PLT turunan parsial terhadap T dikali delta T. Kita lihat di sini, LP berarti turunan parsial L terhadap P. Ini kan L ditambah 2T gitu ya. Delta P-nya apa? Nah, ini. Delta P-nya apa? Delta P. Karena kan dia punya ketebalan 1/4, ya kan? 4. P ini kan dipakai depan belakang kan ya. Jadi dia butuh 2 kali 1/4 setengah. Nah, ini untuk depan belakang. Delta L. Lebarnya ini kan berarti untuk samping kiri kanan. Nah, sama juga. Berarti 2 kali 1/4 sama dengan setengah. Kiri kanan. Nah, buat atas bawah berarti tingginya, ya kan? Delta T-nya berarti karena atasnya itu nggak ada tutupnya, gitu ya. Berarti ini cuman 1/4, ya. Ini bawah, atas terbuka. Ya, berarti tinggal kita masukkan di sini. Yes. Kalau ini saya tuliskan dulu delta P aja. Langsung aja setengah ya, ini. Setengah ditambah LL, turun parsial terhadap L, berarti P ditambah 2T, ini ya. Setengah ditambah turunan parsial terhadap T, berarti ini 2L plus 2P. Saya takut salah nulis ini. Nah, udah. Nah, ini tadi kita membuat 6, 4, sama 3. Ini ya. Nah, tinggal kita hitung di sini. Berarti ini 4 ditambah 2 kali 3 kali setengah. Ini ya.
ditambah panjangnya 6 ditambah 2 kali 3 kali setengah ini ya. Tambah 2 kali 4 tambah 2 kali 6. Ini berarti berapa? 10 kali setengah gitu ya. Ditambah 12 kali setengah ditambah berapa ini? 20 ya. 20 kali seperempat. Hasilnya 5 tambah 6 tambah 5. Hasilnya adalah 16. Artinya apa? Dia butuh tambahan sebesar 16 gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya sehingga taksiran bahan logam adalah tadi berapa? 84 ditambah 16 gini sama dengan 100 gitu ya. 100 tadi satuannya kaki, karena ini luas berarti persegi. Agak aneh ya nyebutnya ya, kaki persegi. Kaki persegi ini kayak kalau luas kan meter kuadrat gini ya. Nah ini masa kaki kuadrat, kaki persegi ya gini lah. Nah kaki persegi logam gitu ya, bahan logam. Nah, jadi untuk membuat ini ya seperempat tebal vas dengan seperempat kaki itu 100 kaki persegi bahan logam ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini nih, agak menguras tenaga gitu ya. Nah, ada lagi sih soalnya. Saya lihat dulu. Nah, ini resistor. Terus ohm gini ya. Kan fisika nih takutnya rancu sama bisdas. Nah, ini. Saya ketikkan dulu. Ketahui sebuah balok alat persegi bujur sangkar ini ya. Diketahui salah. Diferensiasi total. Nah ini ya, nemu soal satu lagi. Ketahui sebuah balok dengan alas persegi bujur sangkar. Jika diketahui hasil pengukuran panjang sisi persegi adalah 5 cm dengan kesalahan 2% dan tinggi balok 10 cm dengan kesalahan 1%.
Tentukan kesalahan maksimum luas pengukuran balok dengan menggunakan diferensiasi total. Ya kan, ini kayak beda soal tuh bikin pusing. Harus memahaminya yang memahami ceritanya ya. Memahami ceritanya agak sulit. Padahal rumusnya cuman gitu doang. Nah, ini ya. Baloknya, alasnya persegi. Berarti kan tadi kalau balok kan panjang, lebar, tinggi gitu ya. Berarti karena persegi, panjang sama dengan lebar. Atau biasa nyebutnya sisi. Gitu kan ya? Tapi ini ya. Berarti sisi, ini tinggi. Nah, kita cari dulu luasnya gitu ya. Cari dulu luasnya. Oke. Luas alas sama tutupnya berarti kan S kuadrat. Ya kan? S kuadrat kan berarti kalau berarti 2 kuadrat ini ya. Nah, alas sama tutup. Terus samping kiri kanan itu kan berarti luasnya S kali T. Ya enggak? S kali T karena dia samping kiri kanan berarti ditambah 2 ST. Nah, terus yang depan belakang kan dia ST juga tuh. Berarti 2 ST. Nah, kita dapat rumus luasnya 2S kuadrat ditambah 4ST. Oke, terus gimana nih? Jika diketahui hasil pengukuran sisi persegi adalah 5 cm dengan kesalahan 2%, berarti itu deltanya ya. Dan tinggi balok 10 cm dengan kesalahan 1%, tentukan kesalahan maksimum luas pengukuran balok. Kesalahan sisinya 2%. Berarti kesalahannya 2%. Berarti 2% dari 5 cm berapa gitu ya. Berapa cm. Nah, berarti delta S sama dengan 2% itu berapa? 0,02 ya. Kali 5. Berarti berapa nih? 0,2. Ya enggak? Kok 0,2? 0,1. Ya. Dia kan persen. Dia kan senti. Nah, kita mau cari tahu selisihnya tuh berapa senti. Itu kan tinggal dikalikan. Nah, terus delta T sama dengan 1% dikali 5. Berapa nih? Kok 5? 10 ya? Waduh, 10. Berarti hasilnya 0,1 juga gitu ya, sama berarti. Nah, oke. Kita udah punya delta S, kita udah punya delta T, tinggal kita cari diferensiasi totalnya. Di delta LST ini ya, sama dengan LS, ini turunan parsial terhadap S gitu ya, dikali delta ditambah LT ST kali delta T. Kalau kita turunkan terhadap S, berarti kan 4S ditambah 4T ditambah kok saya ngeliatnya yang atas nih? Nah, ngeliatnya yang bawah ya? Kotak aja.
Nah, kita turunkan terhadap S berarti 4S ditambah 4T. Ini ya. Kali delta S-nya 0,1 ditambah LT turunan terhadap T berarti 4S. Ini ya. T-nya 0,1. Nah, udah. Tinggal kita cari. Sisi sama tingginya kan 5 sama 10. Nah, berarti 4 kali 5 tambah 4 kali 10 dikali 0,1. 4 S-nya. Ini kenapa kok 5 sama S saya mirip ya? Saya yang bingung sendiri malahan. Nah, ini 5, ini 0,1. Berarti ini kan 20 tambah 40 berarti 60 ya. 60 dikali 0,1 tambah 20 kali 0,1. Berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Lumayan ya, lumayan menguras pikiran. Berarti ketemu, berarti intinya gini, dengan luasnya, luasnya belum dihitung ya. Ini L-nya kalau sisinya 5 sama 10, berarti kan 2 kali 5 kuadrat ditambah 4 kali 5 kali 10. Ini 50 ditambah 200 ini ya, atau 250. Ini pakai sentimeter persegi. Nah, berarti artinya gini, dengan luasnya 250 cm persegi, itu kesalahan maksimumnya, ini ya, kesalahan maksimum luas pengukuran baloknya itu adalah 8 cm. Ya. Jadi dengan luas balok ini ya, dengan luas balok 250 cm persegi, kesalahan maksimum pengukuran luas ini ya adalah sebesar 8 cm. Lumayan ya. Jadi ya, tapi prinsipnya sama ya. Jadi kalau ketemu soal cerita begini, pahami dulu pelan-pelan ceritanya gimana gitu ya. Nah, kan polanya sama nih. Cari dulu luasnya, ya, terus diturunkan, terus cari deltanya. Deltanya berapa? Gitu. Nah, yang lebihnya seperti ini, soal untuk hampiran, memang gini, hampiran itu banyak tipe soalnya. Ini kurang lebih kayak gini ya. Oke. Ini kita lanjut ke maksimum minimum. Kalau ini kalau ini enak gitu. Ini mungkin rumusnya banyak tapi soalnya itu aja kalau maksimum minimum. Nah, ini apa gitu ya, membahas apa? Ini balik ke kurva. Jadi, nah, kita ada istilah namanya maksimum atau minimum lokal sama maksimum atau minimum global. Jadi berarti misalkan dia domainnya F ini ya. F. Misalkan F-nya dari min 10 sampai 10 misalkan. Nah, berarti maksimum minimum global itu nilai yang paling kecil ataupun nilai yang paling besar yang terdapat pada domain min 10 sampai 10 gitu ya. Yang paling ya, yang paling kecil atau yang paling besar. Nah, kalau maksimum minimum lokal enggak gitu. Jadi misalkan
kan tadi domainnya dari min 10 sampai 10. Nah, bisa jadi maksimum atau minimum lokal dia memang paling besar dan kecil. Domain misalkan dari min 5 sampai 5. Nah, jadi bukan di keseluruhan domainnya gitu ya. Jadi di bagian domain. Nah, ini kayak gini misalkan kalau versi 2 dimensi ya. Eh, nah misalkan gini. Ini min 10 di sini, 10 di sini. Ini ya. Nah, kan kita punya gambar. Nah, gini. Ini kalau kita lihat secara keseluruhan dari min 10 sampai 10 itu kan, nah ini paling besar, ya kan? Paling tinggi. Ini yang paling rendah. Katakanlah ini A, ini B. Nah, A ini kita sebut sebagai maksimum lokal, A-nya maksimum global, sorry. A-nya maksimum global, B-nya minimum global. Nah, kalau misalkan kita cuma lihatnya dari sini, kan mana ya? Ini misalkan di sini. Nah, sampai sini. Nah, maksimumnya di sini, ya kan? Maksimumnya di sini. Ini misalkan C, minimumnya di sini. Ini D. Nah, kalau kita lihat di batas orange, nah ini benar. C-nya maksimum, D-nya minimum gitu ya. Ya kan? Tapi kita lihat secara keseluruhan dari min 10 sampai 10. Nah, ini ternyata masih ada yang lebih besar lagi. Ada A di sini. Nah, masih ada yang lebih kecil lagi, ada B. Berarti C ini dinamakan maksimum lokal gitu ya. D-nya minimum lokal. Yang A berarti ini maksimum global. Ya. B ini minimum global. Nah, berarti intinya dari sini logikanya kalau kita suruh nyari maksimum atau minimum global, misalkan kita nyari minimum global gitu ya. Berarti kita pastikan bahwa B itu nilai yang paling kecil gitu ya di antara semua range yang ada di domain tersebut. Ya kan? Berarti nggak ada yang lebih kecil lagi. Yang maksimum global juga gitu. Berarti dia satu-satunya nilai yang paling tinggi gitu ya. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi secara logika cara memastikannya adalah seperti itu. Cuman caranya gimana? Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Nah, ini secara gambar 3 dimensinya. Nah, ini ya. Ini lokal minimum, ini lokal maksimum. Ini kenapa lokal? Karena ada yang lebih bawah lagi di sini, ya kan? Yang lebih bawah. Nah, ini lokal maksimum karena ada yang lebih tinggi lagi di sini. Nah, ini sama ya. Ini secara peta kontur. Nah, ini yang kanan ini global maksimum gitu ya. Nah, ini minimum global. Nah, ini yang bawah ini maksudnya apa? Ini itu maksudnya domainnya gitu ya. Ya, nggak terlalu penting sih sebenarnya. Kayak ini misalkan gambar yang tadi. Nah, kadang kan kita tidak perlu menggambar garis putus-putus di min 10 sama 10 gitu ya. Itu kan kadang juga ada yang gambar. Nah, ini kan sama. Nah, ini berarti maknanya dia berada pada domain dari sini sampai sini gitu ya. Ini domainnya, menunjukkan domainnya.
Nah, ini secara definisi matematikanya, ya, FP0 ya disebut nilai maksimum global F pada S. Nah, S ini ya suatu domain, ya kan? Domain. Nah, apabila FP0 lebih besar daripada FP untuk setiap P elemen S. Agak pusing ya. Jadi S ini bagian dari R2 gitu. Nah, terus ada fungsi yang memetakan S kepada R dan P0 elemen dari S. Berarti P0 ini R2 gitu ya, bagian dari R2. Berarti P0 ini suatu X, Y gini ya, suatu koordinat. Nah, ini kan makanya FP0 lebih besar daripada FP untuk setiap P elemen S. Berarti kan artinya FP0 ini yang paling besar. Itu kan ya? Jadi P ini anggota dari S. Ya kan? Ini misalkan S begini, ini S gitu ya. Dia punya banyak titik. Nah, itu P juga gitu ya. Bisa P, bisa P0. Jadi P sama P0 ini sama-sama anggota dari S. Cuman dalam kasus ini, P0 ini, nah ini untuk membedakan ya, masa FP lebih besar sama dengan FP, kan enggak. Kan P-nya ada banyak nilai, misalkan S-nya ini misalkan S ini dari ini min 10 sampai 10 ini ya. Nah, anggap aja P0-nya itu 5 gitu ya. Nah, P-nya ini semua titik di antara min 10 sampai 10. Ini ya. Jadi P ini semua kemungkinan dalam S. P0 bagian dari P gitu ya. Tapi secara logika, secara cerita kayak tadi gitu ya. Ini secara matematis penulisannya. Nah, ini FP0 disebut sebagai minimum global jika FP0 kurang dari sama dengan FP. Berarti ini yang paling kecil gitu ya. Nilai FP0 disebut sebagai nilai ekstrim global. F pada S apabila FP0 merupakan nilai maksimum global atau nilai minimum global. Nah, kita ada istilah lagi nih, namanya nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim ini dia bisa maksimum global atau bisa minimum global. Ya. Nah, ini definisi turunan lokal, turunan lokal maksimum atau minimum lokal. Ini ya, FP0 lebih besar dari FP untuk semua P elemen N bagian dari DF. Nah, ini ya, ada kata-katanya N bagian dari DF. Berarti kan dia tidak di semua DF, ya kan? Hanya pada suatu bagian dari domain. Tapi kalau yang maksimum atau yang minimum global itu dia di keseluruhan domain. Nah, kalau di ilustrasi tadi ini terpotong gitu ya, di suatu bagian tertentu. Nah, ini FP0 kurang dari sama dengan FP untuk semua P elemen N bagian DF. Rada pusing ya ini tulisan matematikanya. Nah, ini di mana N adalah suatu lingkungan di sekitar P0, maka P0 disebut sebagai maksimum atau minimum lokal. Nah, ceritanya kayak tadi gitu ya, lebih gampang memahami dengan ilustrasi seperti ini. Jadi misalkan kalau mau bandingkan di sini misalkan, ini ya, dari sini sampai sini misalkan. Maksimumnya di sini, minimumnya misalkan di sini. Tapi ini termasuk lokal gitu ya. Kenapa? Karena range domainnya yang dari orange ini ke sini itu dari domain keseluruhan gitu ya.
hanya merupakan bagian dari domain tersebut, gitu. Bukan dari keseluruhan. Ini, nah kapan ada nilai maksimum atau minimum global gitu ya. Jadi kalau ada fungsi f kontinu pada domain df yang tertutup dan terbatas, maka f memiliki nilai maksimum global dan minimum global. Artinya apa? Syarat yang pertama, domainnya harus jelas. Harus jelas dan tertutup gitu ya. Ini harus jelas. Domainnya apa? Kalau nggak ada domainnya, kita cari dulu. Gitu ya. Kalau domainnya nggak jelas, berarti bisa jadi dia tidak ada maksimum global atau minimum global. Gitu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, ini tertutup dan terbatas. Ya. Terus dia harus fungsi yang kontinu. Ya, syaratnya dia harus kontinu, domainnya harus tertutup dan terbatas. Maka F memiliki nilai maksimum global dan minimum global. Nah, ini ada teorema titik kritis. Oke, jadi nilai ekstrim itu terjadi pada titik kritis. Titik kritis itu apa aja? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, titik-titik perbatasan daerah asal F. Nah, berarti misalkan, kalau dia domainnya nggak jelas, nggak disebutkan domainnya apa, gitu ya. Atau misalkan domainnya dari minta hingga sampai tak hingga, gitu ya. Nah, berarti dia tidak punya apa? Berarti terjadi nilai ekstrim gitu ya. Nilai ekstrimnya bukan di titik batasnya, gitu ya. Ini perbatasan domainnya ini. Terus yang kedua, di titik-titik stasioner. Nah, titik stasioner ini titik di mana F mempunyai turunan 0. Jadi, misalkan ada fxy gini ya. Nah, kalian cari nih, F aksen xy ini sama dengan 0. Nanti kan ketemu nih, x-nya berapa, y-nya berapa, gitu ya. Nah, itu titik stasioner. Atau bisa jadi titik-titik singular, yaitu titik di mana F tidak punya turunan. Nah, ini jadi biasanya nih mungkin ini ya, kalau yang menyebabkan dia tidak kontinu. Ini sudah jam 5, mau dilanjutkan satu soal atau kita lanjutkan minggu depan? Kok minggu depan? Besok Jumat ya berarti. Kurang sedikit sih. Ting. Nah, terus kita ganti materi. Gimana sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Nanti ini wordnya saya kirim aja di e-learning. Selesai wordnya. Iya, belum ada. Bu, untuk yang kemarin itu kan dalam bentuk video ya di e-learning. Boleh nggak, Bu, dikirim yang catatan kayak gini, Bu? Oh, ininya tah. Iya, materinya. Tapi berarti nanti saya kirim. Cuman kalau coret-coretannya mungkin kehapus kadang-kadang. Apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Kalau modulnya Nanti sekali wordnya saya kirim. Iya, nggak apa-apa. Kemarin kan karena belum selesai kan ya. Jadi saya selesaikan dulu gitu maksudnya, terus saya kirim. Oh Ini iya. udah selesai sih. Nanti saya kirim ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sampai sini dulu. Jangan lupa kunci jawabannya dipelajari ya. Kita minggu depan perbaikan.
Oke, mungkin besok materinya kita gabung sama materi selanjutnya tentang integral. Balik lagi ke integral. Integralnya tapi lipat 2. Ya, lumayan repot sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Oke, ini sudah sore, jangan lupa istirahat gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Berarti tapi kalau hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.